Halo rekan-rekan investor semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membawakan ulasan fundamental untuk seri saham IPO 2021, yaitu untuk PT Arci Indonesia Tbk dengan kode tik saham ARCI. Untuk perusahaan ini saya beri julukan Sang Raja Wali Emas, karena memang mereka menggunakan gambar Raja Wali sebagai logo perusahaan mereka. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan disclaimer video ini, bahwa semua ulasan dan informasi yang saya sampaikan pada video ini merupakan preferensi saya pribadi. Oleh karena itu adalah wajib bagi teman-teman dan Bapak Ibu untuk melakukan konfirmasi mandiri semua informasi yang saya sampaikan. Serta semua keputusan beli dan jual saham ini merupakan tanggung jawab pribadi teman-teman semua dan Bapak Ibu yang menonton video ini. Oke, let's get started. Pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai bisnis model perusahaan. Mungkin dari insight-nya juga sudah ketahuan ya bisnis model perusahaan ini seperti apa. Ya, perusahaan Arci merupakan salah satu produsen emas terbesar di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Ya, jadi bukan hanya emas sebenarnya produk mereka, tapi juga ada perak dan juga mineral lainnya. Tetapi memang mostly lebih dari 95% produk tambang mereka adalah emas. Ya, sehingga bisa kita pastikan bahwa pergerakan harga emas sangat terkait dengan pendapatan perusahaan ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa Arci Indonesia merupakan perusahaan induk, ya. Jadi pendapatan mereka didapatkan dari entitas anak usaha mereka. Apa saja entitas anak usaha dari Arci Indonesia? Mari kita lihat sebagai berikut. Pertama, terdapat dua anak usaha mereka di bidang kontraktor pertambangan, yaitu PT Meyari Saputra Maini dan juga PT Tambang Tonda Nusa Jaya yang melakukan pertambangan di lokasi tambang emas Toka Tindung Project. Ya, dari dua anak usaha inilah pendapatan serta cash flow terbesar daripada Arci Indonesia didapatkan, gitu ya. Nah, kemudian untuk anak usaha lainnya seperti PT Karya Kreasi Mulia, ini sifatnya atau perannya hanya sebagai pendukung saja untuk PT Meyari Saputra Maini dan juga PT Tambang Tonda Nusa Jaya dalam hal administrasi serta jasa konsultasi manajemen khususnya di bidang pertambangan. Ya, kemudian untuk PT Jasa Pertambangan Perkasa itu sampai sekarang belum beroperasi, namun anak usaha mereka yaitu PT Geo Persada Mulia Abadi justru sudah beroperasi, ya, dan ini juga menjadi salah satu kontraktor pertambangan di lokasi tambang Arci Indonesia. Yang terakhir yaitu PT Elang Mulia Abadi Sempurna yang juga sudah beroperasi di bidang perdagangan logam emas. Oke, berikutnya kita akan melihat ya seperti apa sih struktur kepemilikan saham dari Arci Indonesia. Dari sisi yang pertama yaitu kita lihat struktur kepemilikan saham sebelum adanya IPO ya. Di sini terlihat secara jelas bahwa PT Raja Wali Corpora ini memegang 99,99% saham daripada Arci Indonesia ya, dan 0,01% itu diwakili oleh PT Wijaya Anugrah Cemerlang. Dan setelah IPO maka struktur kepemilikan sahamnya berubah menjadi sebagai berikut ya. Untuk masyarakat akan mendapatkan jatah sebesar 19,61% ditambah dengan jatah ESA 0,08% dari saham publik tersebut. Sedangkan PT Raja Wali Corpora akan terdilusi ya sebesar 78,71% karena memang mereka juga menawarkan saham mereka untuk di go publikan seperti itu. Nah, kemudian untuk MESOP di sini adalah perkiraan dulu ya teman-teman semua, karena untuk MESOP ini belum langsung akan dijalankan, masih ada tahap-tahapnya dan juga ada waktu tertentu gitu ya, ada jadwalnya. Ini sebesar 1,59% seperti itu. Jadi kalau di total dari jumlah saham sebelum penawaran perdana saham itu 23,59 miliar dan sesudah IPO ini sebesar 25,23 miliar. Namun nanti ketika saya melakukan hitungan valuasi, saya belum akan memasukkan MESOP terlebih dahulu ya. Jadi kita ambil yang pasti-pasti dulu saja sebagai perkiraan valuasi harga wajar daripada Arci Indonesia. Oke, berikutnya kita akan melihat sekilas ya informasi tentang PT Raja Wali Corpora sebagai pemegang saham pengendali dari PT Arci Indonesia. Sebelum nanti kita masuk dalam informasi latar belakang manajemen. Oke, pertama kita kenalan dulu ya dengan Pak Peter Sondag yang merupakan founder daripada PT Raja Wali Corpora gitu ya. Nah, mungkin nama Pak Peter Sondag ini sudah tidak asing ya di telinga teman-teman dan juga Bapak Ibu semua yang mungkin sudah memang berkecimpung di dunia pasar modal ataupun yang senang dengan informasi investasi maupun wirausaha, ini pasti pernah mendengar ya nama dari Pak Peter Sondag ini. Ya, beliau merupakan seorang pengusaha senior ya yang sangat disegani di kalangan pengusaha seperti itu ya. Nah, beliau mendirikan PT Raja Wali Wirabakti Utama tahun 1984 yang nantinya akan bertransformasi menjadi Raja Wali Corpora gitu. Dan sampai dengan saat ini Raja Wali Corpora sudah memiliki
berbagai macam portofolio bisnis ya. Jadi sudah melebarkan sayapnya di berbagai macam segmen bisnis, meliputi hotels, mining, resources, plantation, media, dan juga sektor-sektor lainnya ya. Dan berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwa menariknya ya, perusahaan-perusahaan seperti RCTI, Express Group, Bentol Group, Excel Asiata, Semen Gresik, bahkan sampai dengan Nusantara Infrastruktur pernah menjadi anak usaha daripada PT Raja Wali Corpora gitu ya. Jadi sebelum mereka menjual, ini merupakan anak usaha mereka seperti itu. Nah, perusahaan-perusahaan lainnya yang cukup dikenal ya, diantaranya adalah Velo Networks sebagai perusahaan penyedia jasa internet, ini juga merupakan anak usaha daripada PT Raja Wali Corpora. Dan juga berikutnya PT Indomines Ltd ya, merupakan perusahaan yang beroperasi di Indonesia, namun merupakan perusahaan yang berasal atau didirikan di Australia serta sudah listing di bursa Australia. Ini juga merupakan anak usaha daripada PT Raja Wali Corpora seperti itu ya. Jadi memang segmentasi bisnis mereka itu cukup lengkap ya, gitu, dari berbagai macam bidang seperti itu ya. Jadi dengan dukungan Raja Wali Corpora seharusnya Arsi Indonesia ini nantinya akan terus berkembang. Oke, nah berikutnya sekarang kita akan melihat seperti apa sih latar belakang daripada manajemen perusahaan Arsi Indonesia ini. Dari sisi direktur utama, wakil direktur utama, sampai dengan jajaran direktur lainnya, ini diisi oleh orang-orang profesional ya, orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, khususnya di bidang pertambangan dengan peran mereka masing-masing. Dan kalau saya perhatikan dari sisi latar belakang pendidikan, ini mostly merupakan lulusan daripada Bachelor of Engineering ya. Jadi kalau dilihat dari sisi pendidikannya memang sudah cukup sesuai dengan bidang pekerjaan mereka saat ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi jajaran komisaris ya, baik komisaris utama, komisaris independen, dan juga komisaris lainnya, ini juga diisi oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas ya. Mungkin menurut perusahaan Arsi, orang-orang ini nantinya mampu melakukan fungsi pengawasan terhadap direksi, mampu melakukan fungsi pengembangan juga terhadap perusahaan ke depannya, sehingga tentu nanti diharapkan Arsi Indonesia bisa terus bertumbuh ke depannya. Sedikit cerita mengenai Pak Komisaris Hamid Awaludin, ini merupakan seorang mantan Menteri Hukum dan HAM ya di eranya seperti itu. Jadi memang terlihat di sini Arsi Indonesia sendiri sebagai sebuah company ini cukup mendapatkan dukungan gitu ya dari lingkaran pemerintah. Dan ini penting sih untuk sebuah perusahaan yang memang mengelola sumber daya negara, ini wajib memiliki dukungan dari lingkaran pemerintah seperti itu, agar usaha mereka itu dapat berkesinambungan. Oke, berikutnya saya akan informasikan mengenai skema IPO dari Arsi Indonesia. Harap diperhatikan ya, karena informasi ini cukup penting untuk diikuti. Oke, kode sahamnya yaitu PT Arsi Indonesia, yaitu dengan kode tik saham ARCI ya. Untuk tanggal penawarannya ini berlangsung dari 22 sampai 24 Juni 2021. Kemudian tanggal listingnya ini diperkirakan di tanggal 28 Juni 2021. Ya, sekali lagi ini merupakan informasi yang saya dapatkan dari prospektus perusahaan ya, teman-teman semua. Jadi bisa diperhatikan atau diikuti terus ceritanya karena bisa saja berubah gitu ya. Dan saya juga akan melakukan update ini di channel Telegram saya. Silahkan join channel Telegram saya. Untuk link joinnya ada pada deskripsi video. Ya, untuk lembar saham publik ini secara total adalah 4,967 miliar, yaitu 20% dari modal tempatkan di store, dengan komposisi saham baru sebesar 5%, 1,24 miliar, dan juga saham lama 15%, 3,72 miliar. Ini adalah milik daripada PT Raja Wali Corpora. Untuk harga IPO sendiri ini berkisar dari 750 sampai dengan 800 rupiah ya, dengan nilai nominal Rp 10 rupiah. Ya, bisa dilihat bahwa ini jumlah harga IPO sangat besar sekali ini. Nah, jadi perusahaan akan sangat untung sekali dengan harga nominal di level Rp10 saja. Kemudian untuk jumlah perolehan dana IPO ini diperkirakan sebesar 3,974 triliun ya, dengan asumsi harga IPO di level Rp800. Nah, untuk total saham perusahaan di sini saya hitung dua posisi ya. Yang pertama adalah 24,83 miliar, ini adalah sebelum mesop. Kemudian 25,23 miliar ini adalah after mesop, dan juga tambahan daripada saham lainnya seperti itu ya. Ini juga sama seperti informasi yang saya sampaikan di depan. Nah, skemanya untuk mesop sendiri ini ada syaratnya, yaitu minimal 90% harga rata-rata 25 hari bursa setelah IPO, dan akan dibagi dalam 3 tahap. Jadi sekali lagi untuk mesop ini belum akan langsung terjadi teman-teman semuanya. Jadi kita masih harus melihat terlebih dahulu seperti apa nanti pelaksanaannya. Oleh karena itu sekarang kita bisa gunakan total saham perusahaan sebelum mesop terlebih dahulu ya. Nah, dengan total saham perusahaan dan kita kalikan dengan harga IPO-nya yang kita perkirakan di level 800 ya, maka market cap-nya adalah mendekati 19,86 triliun ya, besar sekali. Sudah merupakan saham yang termasuk dalam big cap seperti itu ya. Jadi mungkin saja nanti ke depannya akan ada fund manager yang akan mengkoleksi saham ini seperti itu ya. Nah, berikutnya kita lihat dari sisi penjamin pelaksana emisi efek ya. Ini dijamin oleh
sekuritas-sekuritas yang besar menurut saya ya, yang punya nama. Jadi memang sepertinya RC Indonesia sangat menginginkan bahwa IPO-nya sukses karena memang dana yang mereka peroleh atau dana yang mereka inginkan ini cukup besar ya, hampir 4 triliun seperti itu ya, dan juga sampai dengan Juni ini merupakan IPO perusahaan dengan nilai dana terbesar seperti itu ya. Dan bagi sekuritas sendiri juga merupakan sebuah keuntungan karena tentu mereka akan mendapatkan biaya penjaminan emisi yang besar juga seperti itu ya. Jadi ya bagi kedua belah pihak tentu merupakan sebuah keuntungan karena mereka juga secara otomatis harus menjadi standby buyer. Nah, ini yang menjadi salah satu tanggung jawab daripada underwriter perusahaan tersebut. Oke, berikutnya kita akan melihat tujuan IPO daripada PT RC Indonesia Tbk ya. Informasi ini saya peroleh dari prospektus perusahaan ya teman-teman semua, di mana sekitar 90% dari dana IPO tersebut akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank ya, dan sisa dananya 10% baru akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional dan modal kerja perusahaan khususnya untuk PT MSM dan juga TTN seperti itu ya. Nah, sedikit flashback terhadap informasi saham publiknya. Ini 5% adalah saham baru dan 15% adalah saham lama milik daripada pengendali yaitu PT Raja Wali Corpora. Oleh karena itu, nanti dana IPO-nya berarti 75%-nya merupakan dana yang akan diberikan ataupun di-store kepada PT Raja Wali Corpora yaitu sebesar 2,98 triliun. Dan sisanya baru 994 miliar adalah menjadi milik daripada PT RC Indonesia ya. Jadi bukan 4 triliun itu menjadi milik PT RC Indonesia, tapi hanya sebesar 994 miliar saja. Dan sedikit tambahan informasi bahwa setelah IPO, ini perusahaan pengendali yaitu PT Raja Wali Corpora ini berencana untuk kembali melakukan private placement ya, sekitar 10% dari total modal ditempatkan di store penuh kepada beberapa investor strategis. Sampai dengan informasi saya dapatkan ini belum jelas ya skemanya akan seperti apa. Apakah akan menerbitkan saham baru atau akan menggunakan skema saham lama seperti itu ya. Tentunya nanti akan berimpact pada susunan kepemilikan saham serta besaran ekuitas perusahaan. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai key fundamental RC Indonesia. Ya, saya akan mulai terlebih dahulu dari sisi aset, kemudian diikuti dengan liabilitas seperti itu. Ya, di sini kelihatan bahwa dari sisi total aset lancar ini mengalami penurunan teman-teman semua ya, dari 2018 sampai dengan 2020. Namun dari sisi total aset tetap ini mengalami kenaikan. Secara overall kalau kita jumlahkan ya tetap mengalami penurunan ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi liabilitas di sini untuk total liabilitas mengalami peningkatan ya, justru berkebalikan dengan aset. Ini mengalami peningkatan cukup signifikan ya dari 2018 sampai 2020. Nah, untuk mengetahui apakah neraca ini sehat apa tidak, maka harus kita ukur dengan rasio-rasionya, yaitu sebagai berikut. Untuk rasio di sini saya pergunakan current ratio ya. Kita bisa hitung dari 2018 ke 2020 ini justru mengalami penurunan ya. Artinya perusahaan sudah mulai mengalami kesulitan likuiditas. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita lihat dari sisi rasio debt to equity atau biasa disebut juga dengan DER. Ini justru mengalami peningkatan. Ya, jadi ada 2 PR di sini teman-teman semuanya, yaitu karena rasionya melemah dan juga debt to equity rasionya meningkat tajam seperti itu. Oleh karena itu memang merupakan sebuah cara yang baik ya dengan perusahaan melakukan IPO ya untuk memperoleh dana segar agar bisa memperbaiki neraca mereka ya. Dan kalau saya hitung dari sisi current ratio dan juga debt to equity ratio setelah nanti mereka melakukan IPO, maka kita peroleh sebagai berikut ya. Untuk current ratio-nya ini akan naik menjadi 1,18 kali. Belum terlalu bagus tapi sudah baik, bisa dikatakan baik gitu ya, masih level aman namun belum terlalu bagus. Sedangkan debt to equity ratio ini akan turun ke level 4,63 kali ya. Jadi memang tujuan IPO ini adalah untuk mengurangi hutang ya, memang sudah jelas sih, untuk memperbaiki struktur neraca mereka agar nanti mereka bisa tetap ekspansif. Itu poinnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat berikutnya ke sisi laporan laba rugi mereka. Ya, dari tahun 2018 sampai 2020 ini terus mengalami peningkatan ya. Untuk laba bruto sendiri ini sempat mengalami penurunan di tahun 2019, namun tahun 2020 kembali mengalami peningkatan. Nah, dari sini saya sedikit mendapatkan insight teman-teman semua ya, bahwa sepertinya di tahun 2020 ini memang perusahaan agak memboost pertumbuhan mereka gitu ya, agak mengejar pertumbuhan mereka, mungkin ingin mempercantik laba rugi mereka sebelum nantinya mereka IPO ya, sehingga memang kelihatan mereka agak memaksa ya dalam tanda kutip, sehingga menghabiskan likuiditas dan juga meningkatkan rasio utang mereka gitu ya untuk mencapai target tersebut. Dan nantinya mungkin baru disolusikan dengan melakukan IPO gitu untuk penyataan neracanya. Sehingga kalau kita perhatikan dari sisi rasio laba ruginya adalah sebagai berikut. Ya, untuk gross margin ini dari level 54% di 2018 itu turun 2019, kemudian di 2020 mengalami kenaikan kembali ke 58,9%. Ya, untuk rasio interest coverage ya, di sini kita menggunakan EBITDA berbanding dengan biaya keuangan ya. Untuk RC Indonesia ini
mengalami peningkatan. Nah, ini ada sinyal positif dari 6,4 kali ke 9,68 kali. Karena memang revenue juga laba mereka bertambah seperti itu ya. Nah, mungkin ini merupakan sebuah parameter yang membuat akhirnya RC Indonesia bisa mendapatkan utang-utang baru. Namun tentu ini tidak bisa bertahan lama ya. Tentu harus ada penyiasatan neraca yang penting agar nantinya perusahaan bisa beroperasi dengan kas mereka sendiri. Nah, kemudian untuk return equity juga sangat luar biasa. 2018, 2019, 2020 ini mengalami peningkatan kecuali 2019 gitu ya. Dan di 2020 seperti dugaan saya tadi bahwa ini memang di boost gitu. Agak di speed up peningkatan revenue-nya sehingga bisa menghasilkan ROE yang sangat tinggi sekali ya, jadi labanya itu diperoleh dengan peningkatan hutang seperti itu ya. Mungkin untuk memanfaatkan kenaikan harga emas yang memang sedang meningkat pada waktu itu ya, mungkin mereka manfaatkan sehingga mereka mengejar omset dan akhirnya mendapatkan profitabilitas yang tinggi namun dengan mengorbankan neraca seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan perhatikan strategi usaha daripada perusahaan ya. Saya akan fokus pada beberapa aspek saja ya. Yang pertama adalah saya akan fokus pada rencana ekspansi mereka yang dikatakan akan dijalankan dalam waktu dekat ya. Sekali lagi, melihat daripada tujuan IP perusahaan, sepertinya sih rencana ini belum akan terrealisasi teman-teman semuanya. Mungkin saya perkirakan baru akan terjadi di tahun 2022. Nah, harap diperhatikan karena namanya perusahaan yang fokus menyehatkan neraca, maka otomatis agenda ekspansi mereka pasti akan secara otomatis tertunda gitu ya. Dalam beberapa waktu tertentu, mungkin ya sekitar 6 bulan ke depan ya, kurang lebih di 2022 baru mereka mulai melakukan ekspansi. Supposed to be harusnya seperti itu ya. Kemudian ketiga adalah bagaimana mereka meningkatkan dan mengembangkan pabrik pengolahan. Jadi mulai ada kembali intensifikasi terhadap aset produksi mereka yang saat ini untuk nantinya dikembangkan dan meningkatkan pendapatan mereka di masa yang akan datang. Kemudian strategi usaha lainnya yang kita perhatikan adalah bagaimana perusahaan akan melakukan efisiensi biaya. Ini sangat penting sekali ya, khususnya untuk perusahaan-perusahaan tambang yang memang biaya operasional sangat tinggi. Kemudian perusahaan juga akan terus memperkuat neraca perseroan, tentunya juga merupakan bagian dari rencana finansial struktur yang baik gitu ya, agar nanti perusahaan tetap bisa ekspansi dengan menggunakan dana mereka sendiri gitu ya. Memang tetap tidak bisa menghindari hutang, namun dengan menggunakan dana mereka sendiri setidaknya operasional mereka akan lebih cepat dan tentu juga bisa memberikan penghargaan gitu kan kepada shareholders dalam bentuk dividen kalau memang kas mereka cukup kuat seperti itu. Nah, sekarang berikutnya kita akan melihat bagaimana sih komposisi persaingan usaha pada perusahaan ini ya. Pada prospektus perusahaan disebutkan bahwa perusahaan ini memang memiliki kompetitor seperti Freeport Indonesia, Agricot Resource, PTJ Resource yaitu PSAB, kemudian juga mereka Copper Gold atau MDKA ya. Nah, yang menariknya di sini saya perhatikan bahwa ternyata para perusahaan emas ini tidak bersaing dari sisi kualitas, branding maupun pemasaran produk-produk mereka ya teman-teman semua, tapi bersaing dari sisi struktur biaya serta kualitas kadar biji mereka gitu. Jadi tambang yang mereka punya itu apakah bisa menghasilkan kadar biji yang bagus apa tidak gitu ya, dan bagaimana mereka memproses biaya produksi mereka serendah mungkin agar margin antara biaya produksi dengan harga jual itu bisa diterima atau cukup baik bagi perusahaan seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi dari sisi prospek usaha perseroan ya. Ini merupakan hasil riset yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga riset di bidang logam global dan pertambangan yaitu CRU Internasional yang mengatakan bahwa sampai dengan tahun 2026 ini tren harga emas akan mengalami kenaikan seperti itu ya. Nah, ini adalah tabel daripada riset mereka ya. Di sini disebutkan bahwa di 2024 ini akan mencapai peaknya gitu ya. Kemudian 2025, 2026 sudah mulai akan mengalami penurunan ya. Jadi dari 2020 sampai 2026 itu memang mengalami peningkatan, tapi peaknya itu di 2024 ya menurut riset mereka seperti itu. Jadi harap diperhatikan bahwa mungkin para perusahaan emas masih akan menikmati kenaikan harga emas sampai dengan 2024 ya menurut hasil riset ini seperti itu. Dan mungkin di 2025 sampai ke belakangnya sudah mulai akan menurun marginnya. Jadi mungkin perusahaan seperti RC ya masih akan sangat bagus ya, masih cukup panjang waktunya untuk mereka memboost pendapatan mereka dan masuk dalam fase fast growth mereka sampai nanti mereka mendapatkan sebuah fase di mana nanti mereka sampai pada sebuah momentum untuk mereka tinggal memaintain pertumbuhan perusahaannya seperti itu. Nah, satu berita bagus yang saya dapatkan dari perspektif perusahaan yaitu perusahaan akan membagikan dividen payout ratio itu hingga 80% dari laba bersih yang akan dimulai pada tahun 2022 berdasarkan capaian laba bersih pada tahun 2021 ya. Ini berita yang sangat bagus karena bagi teman-teman yang mungkin dividen hunter ini akan menjadi sebuah tawaran yang menarik ya, dengan berinvestasi di saham RC Indonesia bisa mendapatkan dividen hingga 80% seperti itu. Nah, kita harapkan dengan peningkatan pendapatan perusahaan, laba bersih perusahaan tentu akan bisa memberikan garansi gitu setidak-tidaknya bahwa dividen akan terus dibagikan seperti itu. Oke.
Nah, berikutnya di sesi terakhir akan saya tunjukkan bagaimana kita melakukan kalkulasi valuasi harga wajar daripada PT Arsi Indonesia dengan pendekatan relative valuation. Dan di video ini saya akan menggunakan Merdeka Chopper Gold atau MDKA sebagai pembandingnya, seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana dengan valuasi MDKA. Ya, di sini saya dapatkan informasinya berdasarkan IPO mereka di Juni 2015. Di sini ekuitas mereka pada saat itu adalah sebesar 1,1 triliun kurang lebih ya, dengan lembar saham di 3,49 miliar. Maka kita dapatkan book value-nya pada saat IPO ada di level 315. Dan pada saat itu harga IPO adalah Rp2.000. Maka kita hitung PBV-nya adalah sebesar 6,33 kali. Nah, menariknya pada saat itu MDK masih merupakan perusahaan yang rugi, teman-teman semua ya. Itu di level ROE-nya di level minus 25% ya. Dan kalau kita perhatikan saat ini memang sudah untung ya perusahaannya dengan PBV current di level 24 kali. Ini juga sudah after strike issue dan juga after stock split. Pada last price di level 2.890. Jadi sudah tinggi sekali valuasinya. Dan pas IPO pun valuasi di level 6,33 kali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan PT Arsi Indonesia. Nah, dengan ekuitas sebesar 2,3 triliun ya, sudah total saya tambahkan dari sisi ekuitas awal sama ekuitas after IPO. Dan lembar saham saya gunakan ada 24,83 miliar ya. Sekali lagi ini di luar mesok gitu ya. Maka saya dapatkan book value-nya di level Rp94 per lembar saham, saya bulatkan saja. Oleh karena itu kalau harga IPO-nya ditawarkan di level 800 ya, ini ekspektasi kita karena melihat daripada animo masyarakat atau animo investor terhadap IPO daripada Arsi Indonesia yang bagus gitu ya, maka mungkin harganya akan ditetapkan pada level tertinggi yaitu level Rp800. Maka PBV-nya kita hitung di level 8,51 kali ya. Dengan return equity yang sampai dengan saat ini itu sangat bagus sekali, yaitu di level 130% kurang lebih ya. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara MDK sama Arsi Indonesia, pada saat MDKA rugi pun masih dihargai di level 6,33 kali. Oleh karena itu dengan ROE yang jauh lebih bagus dibandingkan MDKA, maka harga valuasi IPO daripada Arsi Indonesia di level 8,51 kali ini memang mahal ya, tapi saya katakan itu wajar seperti itu ya. Oleh karena itu saya juga melihat adanya ruang upside ya ke level PBV estimated antara 10 kali sampai 13 kali melihat daripada profitabilitas perusahaan ini ya. Oleh karena itu bisa teman-teman bisa lihat di sini range antara 940 sampai dengan 1200-an seperti itu ya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Untuk kesimpulannya, maka valuasi Arsi ini seperti yang saya katakan tadi, ini wajar jika mahal ya. Jadi mahal itu wajar gitu ya kalau kita perhatikan. Karena perusahaan mampu memberikan profitabilitas yang sangat tinggi yang tercermin dari ROE perusahaan. Jadi PBV-nya memang kemungkinan besar akan mahal di IPO-kan seperti itu ya. Dan kalau kita lihat daripada tujuan IPO dan private placement daripada pengendali dan juga tren kenaikan harga emas, maka harga saham Arsi ini berpotensi mendapatkan apresiasi pelaku pasar ya. Karena tujuan private placement sekali lagi adalah untuk menjual harga saham mereka kan, dan tentu namanya private placement ingin harga sahamnya dijual di harga lebih tinggi kan. Jadi pasti ada intensi daripada owner ataupun pengendali untuk agar harga sahamnya itu bisa mengalami peningkatan seperti itu. Nah, namun kalau untuk bisa naik 100% menurut saya masih butuh waktu teman-teman semuanya. Tapi kalau cuma naik 50% itu masih possible ya dalam waktu yang tidak terlalu lama seperti itu. Oke, demikian informasi dari saya. Bagi yang kurang jelas silahkan tonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk sampaikan komentar teman-teman pada kolom komentar video ini. Share juga video ini ke teman-teman yang lain agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang mungkin baru mampir di YouTube channel saya ini untuk subscribe agar terus bisa mendapatkan update video dari saya. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.